Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 ingin menjelaskan apa itu faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Pancasila. Yuk saksikan video berikut ini. Di sini saya akan membaca bagaimana menghargai perbedaan budaya dapat meningkatkan kerukunan di desa. Menghargai perbedaan budaya berarti kita mengakui kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok di desa. Ketika kita menghormati dan menghargai perbedaan budaya, kita dapat memperkaya pengalaman hidup kita dengan mempelajari dan memahami tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan orang lain. Hal ini membantu membangun sikap saling pengertian, mengurangi prasangka, dan mendorong harmoni dan kerukunan di desa. 1. Contoh sikap toleransi di sekolah. Ada banyak contoh sikap toleransi di sekolah yang dapat diterapkan berikut. Menghargai dan menghormati teman. Menghargai teman adalah cara menunjukkan toleransi dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, jangan mementingkan keinginan sendiri, tetapi harus menghargai keinginan teman yang bermain bersama kita. 2. Contoh sikap toleransi di rumah selain di lingkungan sekolah. Menjaga toleransi di rumah juga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan tetap tentram. Adapun sikap-sikap toleransi di rumah sebagai berikut. Menghargai perbedaan perselisihan dalam keluarga pasti ada. Namun, apabila kita bisa menghargai perbedaan, maka kita akan menemukan jalan tengah dan hidup rukun dengan keluarga di rumah. 3. Contoh sikap toleransi di masyarakat. Sikap toleransi di lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting, sebab hal itu merupakan sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Berikut contohnya. Menghargai keberagaman budaya, kita harus selalu menghormati dan memahami adat istiadat dan budaya orang lain. Meskipun mereka berbeda dengan budaya kita, sebagai makhluk sosial yang memiliki toleransi, kita harus menghargai perbedaan budaya itu. Sekian dari saya, terima kasih. Ada banyak contoh sikap toleransi di sekolah yang dapat diterapkan sebagai berikut. Pertama, membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku. Membantu teman di sekolah sudah sepatutnya kita lakukan. Kita juga harus menerapkan sikap toleransi dengan membantu teman yang beragam lain. Kita tidak boleh memandang agama, suku, maupun ras teman yang kita tolong. Yang kedua, menghindari perundungan atau bullying. Perundungan di sekolah marak terjadi. Kita tidak boleh merundung teman hanya karena dia berbeda dengan kita, seperti berbeda agama maupun suku bangsa. Kita harus tetap berteman dan mengajak teman bermain terlepas dari perbedaan yang ada. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Jika dia beragama Islam, kita harus tetap berteman dengan yang beragama lain, atau jika teman kita dari suku luar daerah, kita tidak boleh mengucilkan hanya karena dia tidak satu suku dengan kita. Yang kedua, contoh sikap toleransi di rumah. Selain di lingkungan sekolah, menjaga toleransi di rumah juga penting dilakukan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan tetap tentram. Adapun sikap toleransi di rumah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan. Perselisihan dalam keluarga pasti ada. Namun, apabila kita bisa menghargai perbedaan, maka kita akan menemukan jalan tengah dan hidup rukun dengan keluarga di rumah. Yang kedua, menjaga ketenangan saat waktu tidur. Jika ada anggota yang baru pulang kerja, sebaiknya kita tidak membuat kegaduhan atau berisik. Kita harus bisa mentoleransi kondisi tersebut dan memahami bahwa anggota keluarga tersebut kita membutuhkan istirahat. Yang ketiga, tidak mengganggu atau berisik beribadah atau belajar. Ketika ada salah satu anggota sedang beribadah atau belajar, bisakah tidak mengganggu mereka? Apalagi jika dalam satu keluarga ada beberapa anggota yang berbeda agama. Struktur sosial adalah salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pengembangan tingkah laku individu. Struktur sosial juga merupakan suatu pengaturan institusi yang unik dan stabil.
Di sini, setiap individu saling berinteraksi dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Singkatnya, struktur sosial mengacu pada keteraturan dan kehidupan sosial yang menerapkan enggak selalu sama. Struktur sosial sendiri punya berbagai fungsi, salah satunya sebagai kontrol sosial dan pengawas masyarakat. Contoh struktur sosial di masyarakat. Terus, struktur sosial berarti juga kedudukan masyarakat. Kedudukan ini yang sifatnya vertikal, ada juga yang horizontal. Inilah beberapa contoh struktur sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, presiden memimpin negara dan rakyatnya. Yang kedua, para warga bergotong royong membersihkan desa. Yang ketiga, ketua kelas memimpin salam untuk guru. Yang kedua, inklusif. Inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka. Berdasarkan buku pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, inklusif bertujuan untuk mengajak semua ikut serta, semua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sikap inklusif bermanfaat untuk menerapkan dan memahami masalah. Inklusif ini bertujuan untuk mengajak dan ikut serta dalam lingkungan. Kelompok masyarakat inklusif akan terbuka dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh sikap inklusif di lingkungan yaitu sikap hormat pada lebih tua dan menghargai ke yang lebih muda. Sikap inklusif dibutuhkan bermasyarakat sebab perilaku ini menimbulkan berbagai manfaat. Berikut manfaat dari sikap perilaku inklusif dalam bermasyarakat. Yang pertama, menghargai perbedaan sehingga membentuk persaudaraan, memperkuat modal sosial, dan pengembangan jaringan. Yang ketiga, memupuk masyarakat terbuka dan saling menghargai. Faktor pendorong pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya akan memicu disharmoni. Hal tersebut membuat masyarakat tidak merasakan kesempatan yang sama dalam menikmati fasilitas umum. Contoh, belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin dari daerah itu tersendiri. Faktor penghambat. Egosentrisme dapat menjadi penghambat bagi kemampuan berempati seseorang sehingga mengabaikan perasaan orang lain. Contoh, mendorong untuk berbagi dan saling membantu sesama teman. Eksklusivitas atau disebut eksklusifisme adalah suatu paham yang mempunyai ketondongan maupun adanya keinginan untuk merangkap menganaliasi diri dari masyarakat. Tanda-tanda eksklusifisme yang kasat mata bisa dilihat secara langsung. Orang yang memiliki paham eksklusifisme yaitu mendahulukan kepentingan pribadi dan mempunyai kecenderungan untuk menarik diri atau memisahkan diri dengan norma-norma khusus maupun umum yang disepakati dalam kelompok. Oleh karena itulah, sikap eksklusifisme ialah bentuk hubungan sosial individu yang menutup dirinya dari dunia luar atau mengeksklusifkan kelompok atau golongan tertentu. Contoh, kumpulan orang kaya. Orang yang memiliki kekayaan berlebihan terkadang tidak mau bergaul dengan kemampuan ekonomi yang kurang mampu. Etnosentrisme akan timbul ketika budaya yang kuat membuat individu yang berada dalam kelompok memiliki rasa loyalitas dan lebih dalam dan lebih cenderung mengikuti norma dan mengembangkan hubungan dengan anggota terkait. Contoh, etnosentrisme lainnya yakini ketika orang Amerika mempercayai bahwa negaranya jauh lebih kuat dan berkuasa ketimbang negara lain. Selain itu, contoh etnosentrisme lainnya yaitu kelompok Nazi di Jerman yang menganggap ras Arya adalah ras paling unggul sehingga menimbulkan peristiwa genosida. Egosentrisme adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Egosentrisme juga bisa diartikan sebagai ketidakmauan seseorang yang melihat dari perspektif orang lain yang meliputi gagalnya seseorang untuk menarik kesimpulan dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilihat orang lain. Ihwal paradigma merupakan kegagalan pengambilan perspektif yang menggambarkan anak kecil yang tidak mampu menyimpulkan apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilihat orang lain.